kelas pra remaja dan remaja, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita secara bersama-sama. Kita bersyukur sekalipun melalui online, kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Kak Juni mau mengajak adik-adik mempersiapkan diri, siapkan Alkitab kalian, supaya kalian bisa mencatat apa pesan firman Tuhan hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Adik-adik, ada sukacita di hati kita dalam memuji memuliakan Tuhan. Hari ini dengan tema dalam ibadah kita menjadi benyanda Tuhan diambil dari kitab Yeremia. Sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan, Kak Juni mau mengajak adik-adik berdoa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan dapat mempersatukan kami kembali dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, dan menolong kami. Kami percaya Engkau ada hadir di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, dan layakkanlah kami untuk tetap dapat menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang, kita akan bernyanyi kembali lagu Anak Perjanjian. Kita adalah anak-anak perjanjian yang akan Tuhan pakai, Tuhan bentuk menjadi bejana untuk kemuliaan namanya. Aku anak perjanjian. Salam adik-adik kami pra-remaja yang saat ini ada di rumah. Hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, kita akan melaksanakan ibadah ya. Mohon adik-adik di rumah fokus mempersiapkan diri. Ya,
Saya juga menyampaikan salam kepada orang tua, salam sehat selalu kepada orang tua kita, juga adik-adik kami pra-remaja dan remaja yang ada di rumah. Adik-adik kami di rumah, siapkan Alkitabnya, bawa Alkitabnya di depan kamera ini, di depan layar ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga berdoa ya. Ayo, siapkan tangannya, mari lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hari yang baik. Pada hari ini kami juga mau beribadah Tuhan, karena pada hari ini adalah hari ibadah yang kami harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih juga akan kesehatan, akan perlindungan yang Tuhan berikan dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, begitu juga bagi keluarga adik-adik kami, pra-remaja dan remaja yang saat ini akan mengikuti ibadah Tuhan pada Minggu 10 Oktober 2021 ini. Bapa, persiapkan diri kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami mampu menangkap pelajaran, mampu menangkap hikmat ataupun firman Tuhan yang saat ini akan kami dengar. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas semua ini. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, agar kami berkenan menjadi anak Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk adik-adik kami di rumah, saat ini kita akan melaksanakan ibadah kita ya. Tadi saya sudah katakan siapkan Alkitabnya. Jadi pada ibadah minggu ini kita akan mempunyai tema Jadi Bejana Tuhan. Saya ulangi, kita mempunyai tema Jadi Bejana Tuhan. Diambil ayat Alkitabnya, bacaan Alkitabnya dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi saya utarakan ya. Temanya Jadi Bejana Tuhan. Diambil bacaan Alkitab dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Mari adik-adik siapkan diri kita, mari kita baca bersama-sama ya. Ya. Di sini dengan judulnya Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Priuk. Jadi saya mulai lagi. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk, di sana aku memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku. Hai kaum Israel." Demikian firman Tuhan. Amin. Jadi adik-adik di rumah, di sini Tuhan Allah memberikan satu contoh bejana. Nah, jadi saya utarakan lagi ya. Jadi bejana itu adik-adik di rumah adalah satu peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah untuk tempat wadah atau penampung air atau bahan-bahan lainnya atau benda-benda lainnya adik-adik. Jadi bejana itu terbuat dari tanah liat. Jadi zaman dahulu itu peralatan rumah tangga kebanyakan terbuat dari tanah liat yang dibuat oleh dikatakanlah tukang bejana atau juga tukang priuk, begitu adik-adik. Jadi di situ Tuhan memberikan satu contoh, satu bejana, tempat wadah penampung air lah kita katakan. Jadi adik-adik di rumah, apa maksud Tuhan dalam tema ini? Jadi saya mau menjelaskan di sini. Tadi saya sudah katakan pembuat bejana itu kita katakan dengan tukang priuk. Jadi pekerjaan tukang priuk itu kita jelaskan ya dulu di sini adik-adik ya. Apabila bejana itu rusak, ya kan? Seorang pemilik bejana ataupun kita lah sebagai pemilik bejana, bukan tukang priuk, apabila bejana itu rusak, ya kan?
bejana itu dapat kita perbaiki, kita buat kembali adik-adik. Kita mengerjakan kembali menjadi bejana yang berbentuk rupa lain. Misalnya satu bentak bulat bisa kita bentuk seperti ceret dari bejana yang rusak itu. Bisa kembali dibentuk apabila dia mengalami kerusakan. Sehingga tukang periuk yang membuat bejana itu bisa membuat menjadi lebih indah lagi. Dapat dipergunakan kembali kepada fungsinya. Fungsinya apa itu yang dikerjakan tukang periuk? Misalnya menjadi ceret atau apa yang lain lah kita katakan. Jadi bermanfaat kepada yang lain dan indah kita pandang. Tadi saya bilang pertama bejana itu tukang periuk itu adalah pembuat bejana. Jadi kemudian tukang periuk juga membuat bejana dari tanah liat melalui berbagai proses adik-adik. Jadi sebelum terjadinya bejana, dia pasti melakukan satu proses pelaksanaan menjadi bejana itu. Mungkin adik-adik di rumah pernah lihat. Sekarang namanya gerabah atau pot bunga. Atau apapun itu yang zaman sekarang ini, mungkin adik-adik mama di rumah mungkin punya satu pot bunga yang terbuat dari tanah liat. Jadi di situ dibentuk, diproses adik-adik. Jadi melalui proses, jadilah bejana itu. Proses itu menurut yang pembuatnya itu tukang periuk itu harus bermanfaat dan mempunyai keindahan yang baik dipandang mata. Jadi di dalam firman Tuhan ini saya mau bercerita tentang juga apa hubungannya antara bejana dengan dikatakanlah dengan cerita Nabi Yeremia ini. Nabi Yeremia ini adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan, ditugaskan Tuhan, Nabi Yeremia ini untuk memberitakan pemulihan dan keselamatan bagi yang menyesali dosanya dan bertobat kembali kepada Allah. Jadi adik-adik sejarahnya dulu kita tahu bangsa Israel di zamannya Nabi Yeremia ini mempunyai perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini dia. Seperti kita juga, bangsa Israel itu kan umat ciptaan Allah juga, umat Tuhan juga. Tapi adik-adik di rumah, dia melanggar peraturan-peraturan Tuhan, dia membuat Tuhan tidak senang. Melaksanakan dosa-dosa yang tidak diinginkan Tuhan adik-adik, bangsa Israel ini. Melakukan dosa, sehingga efeknya apa? Tuhan marah kepada bangsa Israel. Karena dia, apa yang dikatakan Tuhan, dia tidak jalankan. Inilah Tuhan merasa marah kepada bangsa Israel. Jadi walaupun adik-adik Tuhan marah, dia tetap masih mempunyai kasih sama umatnya. Saat itu adalah bangsa Israel. Dan kasihnya itu adik-adik tidak stop di situ saja. Dia tetap kekal. Dia mau menyambut umatnya yang bertobat, yang melaksanakan dosa, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak diinginkan Tuhan, dia masih membuka hati. Tuhan mempunyai kasih adik-adik, agar umatnya ini kembali lagi ke jalan yang benar. Dia menerima orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat, sungguh-sungguh bertobat, dan Tuhan mengampuni orang yang sungguh-sungguh bertobat. Disinilah cerita Nabi Yeremia. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi umatnya untuk menyesali perbuatan dosa-dosanya, untuk bertobat. Kemudian Allah Tuhan, apa hubungannya? Saya mau jelaskan ya adik-adik. Pak, itu apa hubungannya bejana dengan di firman ini? Bejana itu adalah, tadi saya katakan wadah. Yang membuat bejana itu namanya tukang periuk. Jadi di situ kita jelaskan tukang periuk itu adalah gambaran dari Allah, gambaran dari Tuhan. Karena kita juga adalah bejana adik-adik yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita lah, adik-adik di rumah adalah bejana juga. Jadi dalam pembuatan bejana itu, dalam proses boleh dikatakan bejana adalah umat Tuhan, adalah manusia. Dan tukang periuk itu adalah Allah itu sendiri adik-adik. Jadi di dalam bejana itu, tadi saya sudah jelaskan pembuatan bejana itu melalui proses. Ini proses. Jadi satu proses adik-adik
di bejana kita katakan adalah gambaran kita manusia. Kita juga mengalami proses adik-adik. Apa aja proses-proses itu, Pak? Begitulah mungkin pertanyaan. Proses-proses itu adalah pergumulan kita, perbuatan-perbuatan kita yang tadi saya katakan bangsa Israel melanggar perintah Tuhan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga pernah melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan sehingga melaksanakan perbuatan dosa. Termasuk kepada orang tua. Berbohong, tidak mau belajar, membohongi orang tua, melawan orang tua, itu adalah salah satu perbuatan dosa juga adik-adik. Itu tidak baik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan, tadi saya katakan kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu adalah dosa. Tuhan menjadi marah adik-adik. Jadi adik-adik kami pra remaja dan remaja, kita manusia yang tidak sempurna. Tapi kita tahu kok, kita mengerti firman Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik kami remaja dan pra remaja di rumah, bahwasanya setiap manusia punya pergumulan, punya permasalahan, punya perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi tetap Tuhan memberikan satu kesempatan, terus Tuhan memberikan kesempatan untuk kita selalu bertobat, menyesali perbuatan-perbuatan kita. Tuhan menyambut adik-adik agar kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan. Jadi tadi saya bilang tukang periuk adalah memegang kendali atas bejana itu. Itu dia. Jadi tadi saya bilang tukang periuk itu adalah gambaran Allah itu sendiri sehingga dia mengendalikan kita adik-adik. Siapa yang mengendalikan kita? Tuhan. Jadi Tuhan itu memegang kendali kita untuk apa? Di pegangan kendali itu dalam hal untuk perbuatan-perbuatan baik. Untuk umat manusia. Begitu. Misalnya menghormati orang tua, dan mengerjakan PR, dan apa yang dikatakan orang tua untuk membersihkan rumah, dan lain-lain lah, pasti adik tahu. Termasuk juga mengenai anjuran-anjuran pemerintah ini adik-adik. Memang tadi juga saya mendengarkan bahwasanya kita khusus untuk Kota Medan katanya sudah turun ke level 3. Tapi turun pun kita tetap wajib mematuhi peraturan pemerintah. Jadi jangan melanggar. Walau itu pemerintah juga adalah di bawah kendali Allah itu sendiri adik-adik. Peraturan pemerintah yang keluar menjadi, kita sebutkanlah salah satunya protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan keluar sering-sering, berkumpul, nanti akan akibatnya terkena COVID-19. Jadi adik-adik di rumah ikuti, harus kita mengikuti peraturan pemerintah juga. Itu salah satu kita tidak melanggar peraturan Tuhan. Jadi adik-adik di rumah, boleh dikatakan tadi tukang periuk itu adalah tadi Allah memegang kendali kita untuk berbuat baik di dunia ini. Jadi apabila tanah liat yang dibuat menjadi bejana oleh tukang periuk yang tidak terbentuk sesuai dengan keinginannya, maka tukang periuk itu akan membentuk ulang bejana dari awal. Coba itu. Jadi ada nih kita katakanlah tukang periuk yang sudah dibentuknya itu mengalami suatu kerusakan, keretakan adik-adik. Ada. Di dalam satu proses pembuatan wadah, pasti kita menemukan ada satu kesalahan atau bukan kesalahan, ataupun yang tidak diinginkan Tuhan. Kerusakan adik-adik. Bukan tukang periuk ya yang merusak, tapi terjadi kerusakan oleh bejana itu sendiri yang membuat terjadi kerusakan. Entah pun kena berbagai, ada serangan dari luar sehingga dia pecah ataupun retak. Tapi itu semua dapat diperbaiki adik-adik. Itulah dapat dibuat ulang kembali oleh si tukang periuk. Ya itu. Apabila kita mengalami dosa, apabila kita melaksanakan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan Tuhan, kita bisa kembali kepada Tuhan dan dibentuknya dari awal untuk tetap patuh dan taat kepada Tuhan. Jadi apa yang bisa kita ambil? Kita
kita tangkap dari firman Tuhan yang kita dapat laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, di dalam ibadah minggu yang kita punya judul Jadi Bejana Tuhan ini, yang diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Pertama adik-adik yang dapat kita ambil, kita tangkap, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Allah atau Tuhan mengizinkan pergumulan ataupun peristiwa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita tetap ada gunanya adik-adik. Ada pergumulan, ada satu peristiwa ataupun perbuatan-perbuatan kita tidak baik, itu semua ada gunanya. Apa gunanya adik-adik? Untuk mendidik kita. Mendidik kita menjadi lebih baik, mengenal Tuhan kembali dan kita bertobat. Bertobat, kita mengenal Tuhan, kita bertobat dan terjadi satu mujizat yang besar kembali ke perbuatan-perbuatan yang diinginkan Tuhan. Yang kedua adik-adik, apa yang kita tangkap, apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada ibadah minggu ini, Allah ataupun Tuhan menolong kita untuk kembali menjadi umat yang berguna. Nah, itu dia. Setelah bertobat, kita kembali menjadi umat yang berguna dalam satu rencana Allah. Ingat adik-adik, yang kedua tadi, Allah Tuhan menolong kita untuk kembali menjadi umat yang berguna dalam rencana Allah. Yang ketiga adik-adik, apa yang bisa kita tangkap dari firman Tuhan ini? Kita menjadi berani dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi berani adik-adik. Kita menjadi berani menghadapi satu peristiwa, satu pergumulan, bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik kami pra remaja ataupun remaja, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita apabila kita taat kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Itu dia. Kita harus taat, kita harus berdoa, kita harus dekat. Kita harus terus-menerus meminta pertolongan Tuhan. Terus-menerus meminta hikmat dari Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan keinginan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan tadi saya ulangi, kita menjadi berani dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Dan kita dibentuk untuk menjadi bejana yang berguna untuk rencananya. Amin adik-adik. Mari kita kembali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tetap Engkau kuasai kami Bapa. Tetap Engkau pakai kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan tetap kami taat, kami patuh kepada peraturan-peraturan Tuhan, kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu juga melaksanakan firman Tuhan yang telah kami dengar ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami telah mendengarkan firman ini Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sekarang kita akan melaksanakan pengakuan imam rasuli ya. Fokus, siapkan dirinya adik-adik. Mari kita laksanakan pengakuan imam rasuli, ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan lagu pujian ya. Mari kita siapkan bersama-sama.
Baik adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita melaksanakan persembahan. Jadi adik-adik di rumah, untuk persembahan yang telah dikumpulkan di rumah adik-adik, beritahu kepada orang tua ataupun orang tua ingin memberikan persembahannya pada minggu, ibadah minggu, boleh adik-adik berikan ataupun orang tua antarkan kepada Gereja GKI Sumut Medan di kantor sekretariat. Jadi saya ulangi lagi, dapat diberi langsung ke kantor sekretariat GKI Sumut Medan di Jalan Zainal Arifin. Jadi begitu juga kita telah menyediakan QRIS yang telah kita sebarkan di Warta Jemaat adik-adik. Di situ juga ada QRIS-nya, begitu juga di layar ini yang adik tonton ini. Jadi beritahu orang tua juga kita bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang tertera di layar ini. Terima kasih atas persembahannya. Jadi kita akan berdoa untuk doa persembahan ini. Dan kita sama-sama juga berdoa, doa Bapa kami. Mari adik-adik siapkan diri kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pelaksanaan ibadah kami ini Tuhan. Juga kami telah memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan ini Bapa, agar dapat digunakan dengan baik, seturut juga dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, siapapun yang memberikan persembahan ini Tuhan. Baik adik-adik kami juga. Berkati Tuhan di dalam pekerjaan orang tua kami, dalam kehidupan keluarga adik-adik kami, pra-remaja dan remaja. Begitu juga Tuhan, segala usaha, pekerjaan Tuhan berkati, agar semua ini terwujud atas kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, keluarga adik-adik kami dalam minggu ke depan, sepanjang kehidupan kami sehari-hari, dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk situasi COVID-19 ini Tuhan. Kami hanya meminta pertolongan Tuhan agar kami terhindar dari COVID-19 ini. Juga tutup bungkus dengan Roh Kudus, keluarga kami Tuhan, baik adik-adik kami remaja dan remaja, agar semua ini terhindar dari COVID-19, juga dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini akan kami sempurnakan melalui doa Bapa kami yang mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik.